Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Dorika Belzik Cupang. Bila teman-teman, di sini saya mencoba untuk memberikan semacam informasi atau ya istilahnya tip lah mengenai pakan cupang artemia, teman-teman. Jadi termasuk salah satu pakan untuk buraya yang istilahnya baru saja menetas. Kemudian bagaimana caranya kita istilahnya untuk memberikan pakannya yang lebih cepat, ya, lebih ringkas, tetapi sangat bermanfaat bagi cupang itu sendiri. Karena begini sih itu teman-teman, karena saya di sini juga bekerja di kantor, jadi tidak ada waktu juga gitu ya, untuk kita bisa mengkultur infus surya dan sebagainya, kan itu membutuhkan waktu, sehingga saya untuk mencoba untuk menetaskan artemia, teman-teman. Jadi begini teman-teman, jadi istilahnya kalau kita untuk artemia akan kita tetaskan, ya, ini istilahnya kan membutuhkan waktu sekitar paling cepat adalah 24 jam atau 1 hari gitu ya, untuk menetaskannya gitu ya. Tetapi istilahnya walaupun waktu 24 jam atau 1 hari, tapi untuk fungsi dan manfaatnya sangat besar sekali untuk cupang. Nah kemudian untuk artemia itu akan kita gunakan, ya, kemudian kan tidak bertahan lama. Maksudnya bertahan lama itu setelah kita tetaskan itu kan ada waktu untuk kita harus menetaskan kembali. Nah jadi dalam menetaskan kembali itu masih ada sisa-sisa ya dari artemia itu sendiri. Jadi sayang kalau kita buang gitu ya, jadi untuk konten kali ini, bagaimana caranya dari sisa-sisa dari artemia itu akan kita besarkan, ya, coba ini juga saya masih mencoba untuk bagaimana cara bisa membesarkan artemia itu. Oke, ikuti terus. Baiklah teman-teman, di sini sudah sudah pernah saya tetaskan artemia. Kalau kita bisa melihat, ini sudah tinggal sedikit artemianya. Jadi kalau kita ambil itu nanti tidak mungkin ya, karena memang istilahnya memang ada beberapa cangkang yang masih ikut ya pada saat kita menetaskan artemia, teman-teman. Jadi istilahnya di sini ini masih ada sisa-sisa dikit-dikit gitu ya. Jadi tidak mungkin kita gunakan lagi. Nah dari yang sisa-sisanya seperti inilah akan kita kumpulkan dan kita coba untuk kita besarkan, teman-teman. Ya, akan coba kita besarkan. Nah ini jadi kita harus dengan keadaan yang semacam ini tidak mungkin untuk kita pakai gitu ya. Jadi akan kita buang, kan sayang kalau kita buang. Jadi akan kita kumpulkan dari sisa-sisa artemia itu. Nah kemudian kita coba untuk kita besarkan, gitu teman-teman. Ya kita lanjut. Nah ini teman-teman, kita coba kita lihat. Nah ini hasil dari beberapa kita sisa-sisa yang dari artemia yang sudah kita tetaskan. Ya, sekarang sudah besar ini teman-teman. Nah, ya mungkin nanti kalau menurut saya nanti dia akan bertelur begitu ya. Jadi mungkin telurnya itu akan bisa kita manfaatkan, atau bahkan dia bisa menetas dan dapat kita manfaatkan, teman-teman. Ini insya Allah berumur sekitar 1 bulan, teman-teman. Nah 1 bulan teman-teman ini. Nah ini kan hidup kan. Jadi istilahnya air yang kita gunakan tetap air garam ya teman-teman. Jangan sampai air biasa, nanti dia mati gitu ya. Jadi kita tetap menggunakan air air garam gitu. Nah, kita gunakan air garam. Coba, kan banyak sekali ya teman-teman. Itu sudah besar teman-teman, kita lihat. Nah, besar sekali itu. Nah itu kayak ada buntut-buntutnya gitu ya. Nah itu. Nah ini artemia yang kita buang, yang saya akan buang, kemudian saya kumpulkan, kemudian
memang sengaja untuk saya besarkan, bisa apa tidak ya, ternyata memang bisa itu teman-teman. Ini umurnya sudah 1 bulan ini. Nah begitu. Nah sekarang yang menjadi permasalahannya apa kira-kira makanannya gitu ya, apa kira-kira makanannya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya, ini teman-teman untuk sementara makan yang saya gunakan dengan menggunakan spirulina ya, atau istilahnya di situ dituliskan spiruganik ini. Nah ini, jadi berupa bubuk hijau. Nanti akan kita akan kita taburkan ke dalam berapa mililiter air gitu ya. Tidak usah banyak-banyak, untuk makan paling tidak diberikan sekitar 2 atau 3 kali 3 hari kita gunakan. Dalam 3 hari kita beri makan sekali saja ya teman-teman. Jadi kita berikan makan, kemudian 3 hari berikutnya akan kita berikan makan lagi. Nah saya mencoba untuk menggunakan namanya spirulina atau spiruganik ini yang kita larutkan juga dengan air garam teman-teman ya. Ini juga waktunya untuk saya berikan makan ya. Kita coba untuk kita kita beri makan ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah begini teman-teman, ini ada mangkok kecil yang sudah saya berikan spiruganik tadi atau spirulina ya. Dan air ini kita tidak perlu kita buat lagi dari air garam, air yang ditambah dengan garam, tetapi kita mengambil sedikit saja dari tempat yang sudah kita perlihatkan, yang saya perlihatkan tadi, sedikit saja, kemudian kita taburkan dengan spiruganik ya atau spirulina. Nah gitu teman-teman. Jadi ini akan saya beri makan ke untuk artemia ya. Jadi kita itu kan aja kita. Nah begitu teman-teman. Nah ini kita ulang setelah 2 atau 3 hari kemudian. Jadi istilahnya makannya dari artemia yang sudah kita besarkan ini, yaitu pakannya adalah spiruganik atau spirulina yang kita larutkan ke dalam air garam. Jadi kita ambil saja dari tempat ini air garam sedikit, kemudian kita campurkan dengan ini teman-teman, spiruganik ya, kita taburkan saja, kemudian baru kita tuangkan ke dalam tempat tersebut. Nah ternyata teman-teman ya, dari beberapa bulan, 1 bulan ya, ini sudah umur 1 bulan, ternyata hidup ya, hidup. Coba, nah itu besar ya, sudah besar ya untuk artemianya. Jadi sayang kalau kita buang begitu. Oke teman-teman, mungkin dapat bermanfaat ya bagi teman-teman yang selalu menggunakan artemia yang harus ditetaskan ya. Jadi rugi kalau kita buang, tapi kita coba untuk kita besarkan. Nah ini mungkin nanti kalau ada perkembangan yang berikutnya akan kami buatkan lagi kontennya yang berikutnya. Oke, itu saja teman-teman, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Share, kemudian like-nya teman-teman, kemudian istilahnya mungkin ada saran ya, untuk saya akan lebih bisa berkembang lagi. Ya begitulah teman-teman, mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan langkah-langkahnya dalam pembesaran artemia. Jadi sekali lagi saya mencoba untuk tidak membuang sisa-sisa artemia, kemudian saya coba untuk membesarkan, tapi dengan menggunakan pakan spirulina ya. 3 hari sekali kita berikan untuk sebagai pakannya dalam pembesaran artemia. Oke, kita ketemu kembali di konten-konten yang berikutnya. Berjumpa kembali di Dorica Belzik, Jepang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.